Survei statistik terakhir, kurang lebih 83% penduduk orang Indonesia Islam. Dan sampai detik ini belum bisa dikalahkan klaim penduduk terbanyak Islamnya di dunia, Islam Indonesia. Tapi kenapa kita paling banyak pejabat tak koruptor? Andai saja dilihat itu pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan datang walaupun dia dalam keadaan merangkak. Bayangkan itu ilustrasinya, merangkak dia datang. Tidak ada orang mau dikasih motor, dia merangkak datang. Tapi dengan pahala sholat subuh, maka dia Nabi tak coba nenge muitai, biar kau merangkak kau akan datang juga. Nah, makanya setan berusaha menggagalkan. Alhamdulillah kita yang datang di tempat ini berhasil menggagalkan setan yang ada di rumah. Tapi jangan pikir menyerahi sekarang. Tidak, masih nagoda kita terus itu. Jangan mau ku dengar ceramah, pulang mau ku cepat. Itu setan itu. Jangan mau ku dengar ceramah, pegang HP-mu. Itu setan juga. Supaya kita tidak dengar ceramah. Maka alhamdulillah, pertama inilah kalimat yang patut kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, teristimewa guru saya Bapak Profesor Dr. Husni Tandra, ahli dan pakar di bidang beliau. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab lagi tidur-tidur di bawah pohon kurma. Seperti kebiasaannya tidak tidur dalam rumah mewah. Presiden, Amirul Mukminin dijamin pasti masuk surga, tidur di bawah pohon kurma. Tiba-tiba ada orang datang bersaudara adik kakak. Di tengahnya ada orang dia pegang, dia ikat tangannya. Lalu mengadu kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, kami ingin keadilan. Umar masih santai saja. Lalu ketika dia berkata, kami minta kisas ditegakkan. Langsung kaget Umar. Woi, serius ini urusan. Bangun Umar. Maka kau tuh, kalau Bugis, maka kau. Kenapa kau? Ya Amirul Mukminin, kami minta ini orang dihukum kisas. Nyawa bayar nyawa. Maksudnya apa? Dia bunuh bapakku. Wah, ini perkara serius. Karena dalam Islam, kalau dia membunuh, hukumannya harus dibunuh. Sudah. Amirul Mukminin tanya, yang di tengah. Kalau bahasa hukum kita yang tersangka. Betul dia bilang ini. Betul ya Amirul Mukminin. Kenapa kau bunuh tahu bapaknya? Begini, saya ini kepala desa. Tentu di Makkah bukan kepala desa namanya. Pemimpin di kampung saya. Saya ada amanah dari kampungku menyelesaikan masalah di Makassar. Kira-kira di gini, Makassar. Saya masuklah ke kantor wali kota. Saya simpan untaku. Begitu saya keluar dari kantor, untaku mati. Saya cari pelaku pembunuhnya. Hilang gitu unta dan saya dapat. Dia bunuh dan dia lagi kulit-kuliti. Saya dendam, ibaratnya mobilku nak curi. Baru nak ambil bannya. Waktu itu tidak ada kendaraan. Yang ada adalah unta. Nak curi mobilku. Ibaratnya ini ya. Jangan lagi berpikir berarti ada mobil dulu. Ini supaya gampang kita paham. Dia ambil saya punya kendaraan. Unta saya, dia bunuh. Saya emosi, ku bunuh juga lah dia. Oh, begitu? Iya. Oh, kalau begitu kau harus kisas. Kau harus dibunuh juga. Begitu? Iya. Kata ini kepala desa, ya Amirul Mukminin, bolehkah saya kodong kembali dulu ke kampungku? Kenapa? Ini kan saya ada amanah dari kampung, saya mau menyelesaikan sama wargaku. Amanah ini saya harus tunaikan di warga saya. Kata Umar, wah tidak cocok kecuali ada yang mau ganti kamu. Oke? Siapa yang mau ganti? Menjadi penggantinya ini. Jaminan kira-kira ya. Menjamin dia. Siapa yang mau menjamin? Tidak ada yang diantara ini. Tidak, anggaplah kita di sini sekarang. Tidak ada satupun yang angkat tangan. Ada di antara kalian yang menjadi jaminannya? Artinya kalau dia tidak pulang ini orang kepala desa, kau yang dipotong. Ya kan? Kalau ganti kepala desa, ganti wali kota, ganti, belum mati, ada yang doakan cepat mati. Ini mengganti mati Pak. Ada yang mau ganti? Tidak ada. Ada salah seorang anak muda, dia angkat tangannya. Saya, ya Amirul Mukminin. Orang semua balik.
Balik Umar bin Khattab, jangan kau main-main. Perkara serius ini. Saya siap, ya Amirul Mukminin. Jangan. Ini perkara bukan main-main. Saya tahu dan saya siap. Pergilah itu. Dan jaminan. Kepala desanya balik. Hari pertama ditunggui. Kan 3 hari jaminannya, 3 hari. Hari pertama ditunggu belum muncul. Hari kedua tidak muncul. Semua masyarakat akan mati. Hari ketiga belum muncul. Tengah hari belum muncul. Batasnya maghrib. Kalau kita di Makassar, di Bugis, mati nih Salman. Agak tomu bicara masalah demu sengi. Kenapa tongko pergi talekang pergi ganti ini orang aku tidak kenal. Begitulah kira-kira bahasa pada zaman itu. Menjelang maghrib tiba-tiba dari kejauhan berteriak, tunggu. Saya balik. Kenapa ada bilang? Itu onta saya pakai, onta tua. Tidak bisa lari, kupaksa malah jatuh. Makanya saya terlambat. Begitu, iya. Lalu saya datang untuk mengganti. Terjadilah dialog yang sangat spesial. Kata Amirul Mukminin, kenapa kau mau balik? Kenapa kau balik? Karena, apa dengar jawabannya? Kenapa kau balik? Nah ada kesempatanmu lari. Apa? Dengar jawabannya. Saya balik karena saya tidak mau orang mengatakan tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Lalu semua sahabat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar balik ditanya. Salman Al-Farisi ditanya Tonseng. Kenapa Tonseng kau mau jadi jaminan? Nah kau tidak kenal ini orang. Dengar jawabannya Salman Al-Farisi. Saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau menanggung saudaranya sesama muslim. Seluruh orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar 2 orang ini tadi anak yang menuntut, dia katakan apa? Ya Amirul Mukminin, saya maafkan ini saudaraku. Eksekusi dibatalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amirul Mukminin tanya, ini Umar ini anak 2. Dari kemarin kau mendesak mau dibunuh. Ini, sekarang kenapa kau maafkan? Dengar jawabannya. Saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau memaafkan sesamanya orang Islam. Kira-kira masih ada generasi begini sekarang? Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Saya tidak mau lagi orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Pikir makin di Indonesia sekarang ini. Agama apa yang mayoritas di Indonesia? Agama apa? Islam. Survei statistik terakhir kurang lebih 83% penduduk orang Indonesia Islam. Dan sampai detik ini belum bisa dikalahkan klaim penduduk terbanyak Islamnya di dunia, Islam Indonesia. Tapi kenapa kita paling banyak pejabat tak koruptor? Di Makassar, anggota DPR-nya mayoritas apa? Agamanya? Islam. Pernahkah wali kota kita di Makassar ini Nasrani? Hindu? Buddha? Konghucu? Ateis? Yahudi? Tidak pernah. Semua Islam. Kalau ini kalimat yang dipegang oleh para pemegang amanah, tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya, maka saya yakin insya Allah orang-orang Islam yang jadi pejabat, dia tidak akan salah gunakan jabatannya. Anggota DPR kita di pusat, mayoritas Muslim. Lalu kenapa kita merasa tidak pernah menikmati kepemimpinan orang Islam? Ini juga tidak bisa disalahkan kalau banyak anggota DPR kita tidak mencerminkan keislaman yang baik. Kenapa? Karena yang pilih berdasarkan duit. Kamu mau pemimpinmu bagus. Kamu mau anggota DPR-mu baik, jujur dan adil, peduli. Tapi yang kau pilih adalah orang yang tidak paham agama. Kalau kita menginginkan pemimpin yang adil,
Maka syarat pertama, hilangkan money politik. Dia naga kamu balik mencari anggota DPR. Tidak ada lagi orang yang baik agamanya mau jadi anggota DPR. Tidak ada lagi yang baik agamanya. Kenapa? Karena harus nyogok. Dan ketika sudah masuk karena nyogok, saya ingat sekali itu kata Zainuddin M. Said, almarhum guru kita. Kalau orang jadi pemimpin karena nyogok, maka pekerjaan pertama yang dilakukan adalah bagaimana kembali modal. Nah, kepercayaan ini yang sangat susah dilihat kita sekarang. Kenapa banyak pejabat yang tidak menggunakan jabatannya dengan baik? Karena dia pikir jabatan itu kemewahan. Karena dia pikir jabatan itu adalah bagaimana, lihat maki pejabat biar HP-nya dibawakan. Dibukakan pintu mobilnya, semua orang hormat jalan sama dia. Rumahnya dibayarkan, handphonenya dibayarkan, airnya dibayarkan, listriknya dibayarkan, sopirnya dibayarkan, mobilnya dibayarkan. Satu saja dia tidak lakukan, amanah. Padahal andai saja ini para pejabat kita berpikir pemimpin adalah ladang amal, maka dia pasti berbuat baik. Tapi ya jadi masalah, pemimpin adalah prestise, pemimpin adalah kebanggaan. Biasa saya bilang, kalau saya baca itu kitab-kitab tentang hukuman menjadi pemimpin, bahaya jadi pemimpin, saya yakin tidak ada orang mau jadi pejabat, Pak. Tidak ada orang mau pejabat. Bayangkan Umar bin Khattab, onta kepleset, menangis Pak di malam hari. Ditanya kenapa? Dia bilang, saya bayangkan bagaimana tanggung jawabku nanti di akhirat. Ketika saya jadi presiden, ternyata ada jalan orang yang onta yang jatuh. Lihat maku ini hertas nih. Yang maku ini hertas nih, bukan onta yang jalan. Ibu-ibu jatuh naik motor. Dan ketika diungkit itu apa? Dia bilang ini anti pemerintah. Bukan anti pemerintah, kamu pemerintah yang tidak urus kita rakyat. Jangan salahkan rakyat pemerintahmu karena kau salah milih pemimpin. Wane piro. Bayangkan kalau mau menjadi anggota DPR, harus habis uang puluhan miliar. Ada kawan saya jadi anggota DPR RI, hampir 40 miliar habis duitnya. Saya bilang saya ada uang 40 miliar, saya bikin usaha. Saya bikin masjid 10 miliar, paling cantik lah itu. 5 miliar kawin lagi. Allah Karim. Habis uang puluhan miliar lalu tidak ngurus rakyat. Adakah yang lebih bodoh dari itu? Itulah makna dari ayat Al-Quran yang selalu mengatakan, sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya sendiri. Sudah dikatakan bodoh menganiaya diri sendiri. Ini dan rakyat kita. Jadi apa namanya itu? Siklus saling mempengaruhi. Pejabatnya korup, rakyatnya mau disogok. Si runtuk. Baut ketemu mur, si runtuk sisa. Satu mau menerima, satu mau memberi. Coba kalau tidak ada mau menerima, biar mau memberi, tidak ada mau menerima. Atau mau menerima, tidak ada yang beri. Apa? Tapi ini ketemu, satu mau memberi, satu mau menerima. Oh, si cocok sisa. Nah, mestinya pejabat sering-sering dengar dakwah supaya baik agamanya. Saya biasa pikir ya, tidak perlu kajian ilmiah ini, tidak perlu diteliti S1, S2, S3, tidak perlu diteliti. Saya biasa pikir saja, bagaimana ini pejabat mau baik agamanya, akhlaknya. Dari kecil tidak pernah pesantren. Tidak pernah dengar ceramah agama. Coba Miki, kapan dia dengar ceramah? Tidak pernah itu sekolah, tidak pernah baca buku. Coba Mi, apa pindah dengar ceramah? Jumat Pi. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Di mana dia mau cas otaknya? Temannya penjilat. Yang ada di sampingnya semua, iya puang, cocok nih, cocok. Barang salah Nabi bilang cocok. Kemudian sampai di kantor, dijanji-janji dengan rumah jabatan, datang kontraktor yang sudah siap kasih selisih. Ini sebenarnya harganya 10 juta. Tapi tenang bisa kuatur kita dapat 3 juta. Maka soal memang itu. Lalu kapan dia dengar dakwah? Begitu pensiun, mulai baru sadar. Andai saja. Apa andai? Nah pernah aku penjabat. Begitu pensiun, nah turunin nolasa. Begitu pensiun,
na paressa no KPK. Hah. Di dunia menderita, akhirat jangan kau harap akan kau senang. Kalau dosa kau kepada Allah masih ada harapanmu taubat. Tapi kalau dosa kau satu kecamatan, oh jangan kau anggap remeh bos. Itu satu kecamatan, bagaimana satu provinsi. Cidak kau, belok mopo. Bilang anak muda masih mau kau. Coba. Kalau kita dosa kepada Allah, taubatnya sangat gampang. Tapi kalau kita nipu rakyat pak, pajak kita salah gunakan, amanah kita abaikan, itu yang disebut munafik. Dan orang munafik itu, baca ini baik-baik Al-Quran. Baca ini, simak Al-Quran baik-baik. Innal munafikina fid darkil asfili minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka nanti kau tempati. Keraknya neraka, jangan main-main. Ini juga nasihat buat kalian yang masih percaya bakal mati. Kalau tidak percaya kau bakal mati, jangan kau dengar ceramah. Hiduplah kau semau-maumu. Itu kan Nabi pernah dinasihati oleh malaikat Jibril. Muhammad, lakukan apa yang mau lakukan. Ismal masita fa innaka mayyitun. Cocok dengan Ustaz Abdurrahman Qayyum, ada guru saya di sini. Dia bilang, lakukanlah kamu apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau silahkan. Mau kau judi silahkan. Bayangkan saya biasa lihat itu penegak hukum mempermainkan hukum. Saya sesak dada saya bro. Kalau orang hukum mempermainkan hukum. Coba dengar itu, simak baik-baik ini kalimat saya. Allah saja mengampuni orang-orang yang salah. Yang makna ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mengampuni orang-orang yang bertobat. Orang salah saja Allah ampuni. Padahal Allah maha kuasa. Kekuasaannya tak terbatas. Dia bisa jadikan siang dan malam. Tapi mengampuni orang yang salah. Bagaimana aparat hukum yang menyalahkan orang yang benar. Padahal dia tidak punya kuasa. Pensiunmu saja kau tidak bisa tunda. Ajalmu saja kau tidak tahu. Lalu kau berani mempermainkan hukum. Nauzubillah min zalik. Jangan kau coba-coba. Kamu bakal menghadapi pengadilan seadil-adilnya. Dan pada saat itu tanganmu akan berbicara. Mulutmu akan berbicara. Mulutmu ditutup nih. Tanganmu, kulitmu, semua akan menjadi saksi atas apa yang Allah berikan tanggung jawab. Jadi wali kota gampang. Ada uang, pendukung, jadi. Tapi nanti akan ditanya, apa yang kau lakukan menolong agama Allah. Jadi wali kota. Puluhan orang mau jadi anggota DPR. Ratusan orang menjadi DPR. Tapi saya pilih kau hanya 500 orang di Indonesia. Apa yang kau lakukan untuk agama dan umat. Ini yang pertama. Berdialog. Hikmah dari dialog ini. Yang kedua, dengar baik-baik. Apalagi dia bilang. Waktu ditanya, kenapa kau Salman mau jadi penggantinya? Padahal kau tidak tahu. Apa kata Salman? Saya tidak mau orang lain berpikir. Tidak ada lagi orang Islam yang mau menanggung saudaranya sesama muslim. Nah, lihat kita sekarang Pak. Perbedaan yang sangat menjolok. Ada kata lagunya Omay Rama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak ada lagi namanya empati. Tidak ada lagi namanya simpati. Tidak ada lagi kepedulian sosial. Padahal agama kita mengajarkan hairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada di sini Pak Amirullah. Kaya. Allah nanti tanya, apa kekayaan itu kau lakukan untuk orang miskin sepupumu? Ada di sini Pak Ilyas Manggabarani. Nanti akan tanya, banyak tanahmu, apa kau gunakan? Dia bilang saya wakaf untuk masjid. Ada jawabannya. Ya toh, dan jangan pikir itu orang kaya enak. Prof, banyak pertanyaannya orang kaya nanti. Banyak pertanyaannya, beda kita orang miskin. Apa mau tanyakan Ki? Dasar, mobil, sumbangan, rumah. Patungan orang kaya kasih Kak. Itu masih baik kalau dasar. Tapi kita yang, kamu, rumah, kontrak-kontrak. Mobil, Grab. Apa enggak ada pertanyaan Pak? Gaji, kalian 3 juta 1 bulan. Itu saja enggak cukup. Kau sholat, alhamdulillah. 5 waktu, sunnah-sunnah saya lakukan.
Kau puasa? Masya Allah ya. Saya puasa Senin Kamis. Bukan cuma Ramadan. Saya puasa Senin Kamis daripada saya lapar, daripada saya puasa. Masya Allah. Kau haji? Mau sekali, cuma tidak ada uang. Sedekah? Ya, kadangkala ada kalau ada kesian. Zakat? Ya, zakat fitrah aja saya bayar. Zakat harta? Tidak ada hartaku. Kata malaikat, wah baik agamamu. Masuk engkau? Alhamdulillah. Masuklah dia surga dengan penuh kemuliaan. Oh, datang orang kaya, Pak. Nah, bilang malaikat, lama mau aku tunggu. Iko na tumegalat na ceritamu. Mau mulai ditanya. Kalau dilihat gajimu sebagai kepala dinas, tidak mungkin kau bisa pakai Rolex. Dari mana kau itu? Anu apa? Tidak jelas, ditampelin. Bawa keluar darah di telinganya. Mau lari ditanya lagi. Itu istrimu, cincinnya semua berlian. Dari mana itu? Dari mana itu? Itu anakmu pakai mobil harga ratusan juta. Dari mana? Tidak mungkin ada itu kalau gajimu. Nah itu gaji transparan. Tidak boleh dirahasiakan oleh negara. Siapa bilang? Siapa bilang dirahasiakan oleh negara? Nah ada tuh SK-nya. Kau bisa baca di medsos. Lalu dari mana? Dari mana kau dapat itu? Anu apa? Ditaranjai sih. Diinjak lagi, ditarik lagi. Itu anakmu pakai behel dari mana itu? Kau tahu itu behel 40 juta. 1 kali umroh. Dari mana kau dapat itu? Tegelnya rumahmu dari mana kau dapat itu? Pentilmu itu yang mahal dari mana kau dapat itu? Semua akan ditanya. Anu apa? Sholat kok. Sholat ji. Puasa. Masuk di surga Pak. Tapi babak belur mi. Pak. Baik ketemu pembantunya. Masuk di surga tapi tak siok-siok mi kesiap. Berdarah-darah mi. Masuk pembantunya. Puang. Boleh kaki ke sini? Dari mana Ki? Kenapa kita terlambat? Lama mak saya di sini. Dia bilang, terlambat Kak. Ngapa kulle? Kenapa bisa nampak mobil Tetuar? Dia bilang, ini mobil banyak sekali pertanyaannya. Coba. Maka silakan kaya. Allah tidak larang kaya. Saya juga tidak sependapat kalau orang kaya dibully. Tidak, Allah tidak larang kita orang kaya. Generasi pertama masuk Islam itu anak muda yang kaya. Kira-kira sekarang namanya anggota HIPMI. Abdurrahman bin Auf orang kaya muda. Umar bin Affan orang kaya muda. Abu Bakar Siddiq usia 30 tahun. Orang kaya muda. Muhammad SAW pun anak muda yang kaya zaman itu. Maka Allah cuma minta kau peduli dengan sesamamu kekayaanmu itu. Kalau kau tidak bisa bantu duit, bantu tenaga. Tidak bisa kau bantu tenaga, tidak bisa kau bantu duit, bantu dengan semangat dan doa. Tidak bisa juga itu, jangan kau bully. Ini kan yang banyak kita, ada pembangunan masjid, tidak pernah menyumbang. Tidak pernah datang. Tidak pernah bantu tenaga, jai cari tanah. Banyak, diam kau saja. Yang banyak cilat, ada memang tom begitu Pak. Tidak pernah nyumbang, tidak pernah datang gotong royong, tidak pernah datang bawa kue. Cari di pangkat-pangkat di warung kopi, diam aku saja. Maka orang Islam punya kepedulian kepada sesamanya muslim. Tetangga kita itu akan ditanya nanti. Coba lihat itu Islam dalam mengajarkan kepedulian sosial. Jangankan orang lain, tetangga saja Pak. Coba lihat tetangga atas saja. Itu dilarang kita tanam pohon, menyeberang itu daunnya ke tetangga Pak. Begitu Islam mengajarkan namanya kepedulian sosial. Misalnya Prof, ini bertetangga ya. Saya Pak tanam di sini mangga. Lalu ini ranting dahannya menyeberang. Yang menyeberang ini bukan saya punya. Tetanggaku yang punya. Kalau dia berbuah mangganya, buahnya halal dimakan tetangga. Kenapa? Karena menyeberang pagar. Langsung mahasiswaku tanya, bagaimana kalau ada istrinya tetangga menyeberang pagar? Lentom masalahnya itu. Iya kan? Allah,
Lain tongi, rumusnya lain tongi itu ya. Bayangkan kita bertetangga itu kepedulian sosial. Coba lihat lagi ajaran agama kita. Itu Nabi ajarkan kalau kau mau masak dan itu bau aromanya tetanggamu, bau masakanmu menyeberang ke tetangga, itu mesti kau kasih. Coba lihat itu. Itu dalam bertetangga. Dan ada orang rajin berjamaah tapi tidak punya kepedulian sosial. Gagal itu makna sosial dalam berjamaah. Apa maknanya? Coba lihat itu diajarkan. Kalau kau datang ke masjid, disunahkan pakai parfum. Apa itu parfum? Sampai kena Allah? Tidak. Apa gunanya? Jangan sampai bau badanmu mengganggu orang di sampingmu. Itu kepedulian sosial. Kenapa Nabi juga mengajarkan kita, kau sikat gigi dulu kalau subuh. Kenapa? Jangan sampai itu bau mulutmu mengganggu di sampingmu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Musese ke situ sadipen. Mapamula takabere la susal musesai iko manyamang alena masesai. Itu semua nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya. Jadi heran kita kalau ada orang soleh kepada Allah ibadahnya baik, tapi tidak soleh kepada tetangganya. Bertetangga kita orang Bugis dulu itu kan, tidak meminta itu istilahnya orang Bugis. Iya Prof ya? Tidak meminta itu kalau kita. Aga nasa ngogi pasilelei. Dek nama kadaugi talika. Tidak. Pasilelei kak golata. Tularkan saya kenikmatanmu. Tidak dia bilang minta kak. Karena minta itu tidak baik dalam Islam. Tapi maka dia pasilelei kak. Tularkan saya itu kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Dan dia juga tidak bilang pinjami saya. Tapi meskipun dia bilang pasilelei kak, dia akan ganti nanti. Allahu Akbar. Yang ketiga. Nah, karena sudah masuk jam 6 ini, orang mau ngopi lagi nih bro. Saya kira cukup nih kapan di. Lain kali bilang yang ketiganya ini ya. Insya Allah ya. Karena kalau terlalu lama, tidak suka anak muda. Ini saja tausiah kita untuk memelihara keimanan mesti memang kita berteman dengan orang-orang soleh. Ya, jangan lupakan kematian. Jangan lupa kematian. Serapi apapun program yang kita buat, kalau Allah sudah bilang pulang, pulang Pak. Dia nagaga. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak teman-teman saya, mahasiswa saya, tidak penting itu programmu indah. Tidak penting itu programmu rapi. Yang paling penting kau tetap di jalan yang lurus. Kalau programmu rapi, tapi melanggar agama, atau rapi dan tidak melanggar agama, tapi tiba-tiba Allah kau lupakan Allah, programmu bagus. Bagus sekali, tapi kau lupa ibadah. Tiba-tiba Allah bilang pulang. Tidak sampai kau di tanggal 10, tidak sampai kau di tanggal 10 misalnya program ke 10. Tapi baru 3, kau lupa Allah. Allah bilang pulang, sia-sia itu 3. Dan kau tidak sampai juga di 10. Tapi kalau kau selalu di jalan yang benar, meskipun tidak sampai, kau tidak akan celaka. Maka selalulah berada di jalan yang benar. Dan salah satu mendapat jalan yang benar itu berteman dengan orang-orang soleh. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja. Terima kasih Prof. Saya ini tadi malam, biasanya saya yang diminta ceramah. Ini saya minta di sini. Saya minta. Begitu Pak Amir, di mana buka puasa kita, karena kita punya komunitas buka puasa, saya mau datang ceramah di masjid. Makanya terlambat pengumuman. Ya, alhamdulillah. Saya langsung tanya, ada Prof Husni. Karena beliau tidak pernah diajar saya, karena beliau dokter, saya sospol. Kan tidak mungkin. Tapi saya belajar kehidupan namanya. Guru itu tidak harus dalam kelas. Kita bisa mengambil sisi satu. Apa yang saya ambil dari Prof ini, beliau ini pakar di bidangnya. Anestesi. Yang saya belajar dari beliau itu, satu, ilmunya betul-betul dia kuasai. Dan dia bawa kepada Allah. Ada bapak profesor doktor di bidang kesehatan, tapi tidak sholat. Ada, saya lihat begitu. Tapi beliau ini selalu bicara, ilmunya selalu dibawa kepada Allah. Bagaimana beliau bercerita tentang ginjal, bagaimana namanya bibius orang, ada itu namanya anestesi. Kalau orang mau dioperasi, dikasih mati dulu. Dikasih mati nih.
Dia bilang kasih mati orang ustaz, mati kecil namanya, itu gampang. Tapi menghidupkannya kembali ini bikin domba orang. Saya bisa suntik dia, pingsan. Tapi apakah dia bisa hidup lagi ini? Karena Allah yang punya kuasa itu. Dan beliau syukuri, sehingga apa kita lihat beliau. Banyak orang pensiun Pak, tidak bisa membedakan mana istrinya, mana tetangga. Malilu nih Pak. Iya toh? Tapi beliau pensiun, coba lihat. Sehat bugar. Sehat bugar. Saya sudah berpuluh tahun kenal beliau. Saya tidak memuji ya. Berpuluh tahun saya kenal beliau. Saya kenal pertama waktu tsunami. Sama-sama rombongan kita relawan. Beliau saya lihat capek sebagai dokter kemanusiaan. Saya pegang tangannya. Saya bilang, Prof, kalau mau ki diurut, saya urut ki. Saya pintar-pintar tong, ada tong ilmuku soal itu. Begitu saya urut, dia bilang, manyamong sedih. Sejak itulah saya kenal. Dan saya bangga. Karena zaman 20 tahun yang lalu, tidak ada yang tidak kenal beliau dalam rimba persilatan ilmu di Unhas. Siapalah saya ini, Cundekke. Hah? Bisa kenal dan saya urut, itu kebanggaan buat saya. Alhamdulillah. Begitu saya sakit, satu-satunya profesor yang datang besuk saya, beliau. Bukan di rumah sakit, di rumah saya datang beliau. Saya merasa, siapalah saya ini didatangi oleh Prof. Husni Tandra. Yang anak muridnya yang pernah diajar. Dia bilang, Ustadz, kalau didatangi itu beliau, nah hargai sekali Maki. Karena kami ini saja muridnya, ketemu saja beliau itu, biasa tidak berani lihat matanya. Begitu berwibawanya. Dan yang paling saya senang beliau itu, kedisiplinannya. Disiplin. Kenapa? Karena dari Jepang. Saya selalu bilang kalau orang dari Jepang sekolah pasti pintar itu. Karena tidak ada namanya KKN di Jepang. Tidak mentang-mentang Mas Sapo ki, oh lulus aku. Tidak laku itu di Jepang Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada faedah. Pesan terakhir, jangan pernah bosan untuk sholat jamaah di masjid dan dengar dakwah. Insya Allah pasti Allah kasih hadiah. Seminimal-minimalnya hadiah di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.